Umat beriman yang terkasih, selamat pagi. Selamat datang di Kapel Santa Luisa, Paroki Salib Suci Cilincing. Kita berjumpa kembali pada perayaan Ekaristi Kudus harian. Peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Hari Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2025 dengan tema Hidup Kudus dari Pintu Sebelah. Perayaan Ekaristi Kudus akan dipersembahkan oleh Pastor Yosamar Projo dan Pastor Linus Dumatumun Projo. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersatu dengan Yesus dalam liturgi surgawi yang sudah diizinkan Tuhan untuk kita rayakan di bumi ini, yakni Ekaristi Kudus. Dan bersama Rohmu. Silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara yang terkasih, yang sama-sama kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini kita gereja di seluruh dunia memperingati hati tersuci dari Bunda Maria. Bagaimana kita coba menggabungkan ini? Hati tersuci Bunda Maria, hati yang tidak bernoda. Kita gabungkan ini dengan tahun yubileum yang kita semua tahu itu adalah tahun peziarahan. Tahun di mana kita berziarah dengan penuh pengharapan pada satu tujuan kita sama-sama. Tujuan itu adalah surga. Sekarang kita semua sedang berada di bumi, di dunia ini. Kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Kita mengabdi kemanusiaan dengan cara-cara kita masing-masing. Tetapi akhir dari pengabdian kita di sini itu adalah surga. Jadi, sekalipun kita sibuk membangun kehidupan kita di sini, kita mesti belajar memikirkan yang akan datang itu, surga itu, dunia yang akan datang itu. Kemarin saya pergi ke Paroki Regina Coeli memberkati satu pernikahan di sana. Sesudah itu, pada waktu sudah mulai remang-remang, kami berarah dengan mobil menuju ke Ante Heritage untuk resepsi. Nah, sepanjang jalan itu kita bisa melihat warna-warni yang begitu luar biasa dari PIK 2, proyek besar. Luar biasa. Setelah menikmati itu beberapa lama sebelum sampai ke Anke Heritage itu, karena dari gereja Regina Coeli ke restoran itu lumayan jauh. Tapi kita sangat menikmati pemandangan malam itu. Nah, yang terbersit di dalam pikiran saya adalah luar biasa kekayaan ini, luar biasa keindahan ini, luar biasa investasi yang dikeluarkan untuk membangun daerah ini. Tetapi di benak saya adalah sayangnya kemewahan dan kelimpahan ini tidak bisa membeli satu sen pun untuk surga. Ibu Bapak mengerti apa yang saya maksud? Tidak bisa membeli satu kursi pun di surga. Dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Kita pakai bahasa hari-hari, duitnya tidak berseri. Tetapi duit yang tidak berseri itu tidak mampu membeli
membeli satu kursi saja untuk surga. Jadi supaya kita belajar berpikir, akhir hidup saya tidak di sini. Akhir hidup saya ada di sana, di surga sana. Ibu Bapak, apa yang mampu membeli satu seat, satu kursi di surga untuk Ibu Bapak dan saya? Yang mampu itu adalah kekudusan, kesucian. Oleh karena itu, walaupun kita sibuk di bumi ini, cari nafkah, cari uang, bekerja dari pagi sampai malam sampai pagi, ingat jangan lupa menggarap kekudusan kita. Sebab hanya itu yang mampu membeli kursi di surga. Hanya itu. Yang lain-lain tidak. Itulah sebabnya pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan hati tersuci Bunda Maria. Semoga permenungan kita pada hari ini, siara kita pada hari ini, menggugah kita semua. Supaya di dalam kesibukan kita setiap hari, ingat kita juga harus menggarap kesucian kita. Mungkin di benak Ibu Bapak, yang suci itu adalah kami-kami yang pakai jubah-jubah putih ini. Suster-suster, bruder-bruder, romo-romo, Bapak Uskup, Paus. Ya kalau hanya kami yang menggarap itu berarti surganya kosong. Ya kita semua mesti pergi ke sana. Karena di sana itu kebahagiaan yang tak pernah habis lagi. Jadi kita semua mesti ke sana. Nah, lalu nanti Ibu Bapak yang duduk di sini bertanya, lalu kami nanti bagaimana? Bagaimana kami bisa mendapat satu kursi untuk kami di sana? Ya, romo-romo kan kamu belajar tentang itu. Ya, kami juga belajar memang tentang itu, tapi belum tentu kami punya singkatan di sana juga. Ya, benar. Karena ada romo yang tidak kudus juga. Ada. Ada suster, ada bruder yang tidak kudus juga. Jadi kita semua dituntut ini untuk menggarap kekudusan ini, baik yang berjubah maupun umat awam biasa. Maka hari ini saya ajak kita untuk merenungkan kesucian ini dari pintu sebelah. Pintu sebelah yang saya maksud itu adalah dari hidup hari-hari kita ini. Apakah kita bisa menjadi suci melalui kehidupan harian kita? Ini pintu lain, pintu sebelah. Kalau pintu yang biasa itu di benak kita itu jadi suci seperti para romo, suster-suster, biarawan-biarawati. Ini pintu yang lain. Nah, pertanyaan kita, hidup hari-hari kami yang berdagang, berbisnis, berjualan, kerja di kantor, pakai komputer, IT, dan segala macam. Nah, ini pintu besar ini, pintu lain ini. Bisakah kami melewati pintu ini dapat meraih kursi untuk surga? Ini yang akan kita lakukan. Supaya Ibu Bapak semua, kita semua tidak usah berkecil hati. Proyek kekudusan adalah proyek Ibu Bapak dan saya. Kita semua berjuang untuk itu. Tadi saya sudah katakan, tidak ada orang kudus di bumi ini. Itu harus diperjuangkan oleh baik orang-orang yang mendapat panggilan khusus untuk itu, pun untuk umat sekalian. Kita semua berjuang di dalam proyek ini, menggarap diri kita menjadi kudus, supaya kita dapat tempat di surga, bila mana pengembaraan kita, pesiaran kita di bumi ini berakhir. Saya kita sekarang berdiri dan kita mulai misa kudus ini dengan mengaku semua kekurangan dan kelemahan kita, dan kita mohon pengampunan dan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kita coba bersama-sama menyimak bacaan kitab suci pada hari ini sehubungan dengan tadi kata saya pada pembuka. Kita semua masing-masing punya proyek menggarap kesucian, menggarap kekudusan kita. Nah, cuma
ada dua pintu. Satu pintu bagi orang-orang yang memang khusus dipanggil untuk menjadi kudus, ya para imam, biarawan, biarawati, yang memang mereka dipanggil untuk itu, harus menjadi kudus ya. Kalau tidak kudus, celaka besar. Celaka besar, karena coba kita bayangkan mulut dari seorang pastor dengan dia mengatakan begini, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Dan yang kedua, terimalah dan minumlah, sebab inilah darahku. Nah ibu bapak, dalam iman kita, mulut dan kata-kata itu punya kuasa mengubah roti menjadi tubuh Kristus, mengubah anggur menjadi darah Kristus. Nah, ini butuh mulut yang kudus. Jadi kalau seorang romo suka maki-maki orang, susah ya kita bisa pikir bagaimana bisa ya dengan kata-katanya, inilah tubuhku, roti itu jadi tubuh Tuhan kan? Ya, mesti kudus. Nah, ini ada orang-orang yang dipanggil begitu. Nah, pertanyaan kita, bagaimana dengan kita yang tiap hari dagang, urus batik, urus jual-jualan, ketemu orang di kantor, ketemu komputer, kerja hari-hari. Ini yang saya ingin berbagi dengan kita. Ini pintu sebelah. Kita semua kan masuk suatu, ada yang pikir aku nanti masuk neraka aja. Kalau sekarang berpikir begitu, mulai belajar hari ini, coba lihat aku. Berapa lama tuh bertahan di situ? Neraka itu digambarkan seperti api, ya dong. Nah, sekarang mari kita sama-sama merenungkan ini. Waktu saya kecil di tahun 60, saya berumur 7 tahun waktu itu, dan saya kelas 3 SD. Sudah terima komuni pertama di umur 7 tahun. Sekarang ada peraturan baru barangkali, tapi waktu kami kecil, sudah umur 7 tahun boleh terima komuni pertama. Dan karena kita terlalu bangga melihat romo-romo bule, karena mereka suka naik kuda, wah itu sepertinya kita melihat sesuatu yang wah begitu, luar biasa sekali. Kami anak-anak kampung yang masih telanjang-telanjang, pakai pakaian juga tidak betul satu karena memang miskin. Lihat romo bule hidung mancung, pakai kacamata Ray-Ban yang gagah banget di atas kuda, mampir di rumah dan hanya nyora Belanda tuh bule itu nyora, bagi mama saya nyora, saya mau minum air sedikit tuh. Nah, mama saya lari-lari ambil air, pastor minum. Dia minum, ini nyora adalah saya mau jalan terus lagi. Waktu kita lihat, gagah sekali, luar biasa. Nah, karena keindahan itu, hati ini ingin jadi seperti begitu. Ingin jadi seperti itu, naik kuda, gagah, tinggal perintah saya dari atas kuda, orang bawa air, orang bawa roti, orang bawa makanan. Wah itu terlalu istimewa ya. Jadi hati ingin seperti begitu. Nah ibu bapak, maka ketika kami mulai melayani misa, misdinar, dengan cara-cara begitu, maka di rumah saya dengan kakak saya, waktu itu kakak saya sudah berumur 11 tahun, saya berumur 7 tahun, kami berdua bermain misa. Nah, dan di dalam pembicaraan di antara kami berdua, kami sepakat bahwa saya lah yang menjadi pastor. Kakak saya jadi misdinar. Dia yang melayani saya. Nah, lucu sekali, kami punya hosti itu pisang. Pisang Ambon itu dipotong kecil-kecil, ya seperti hosti. Jadi kami mulai membuat misa. Saya yang membuat misa. Nah, waktu itu misa semua dalam bahasa Latin, jadi kami tidak bisa mengerti semuanya.
pastornya bicara apa kita juga tidak mengerti. Semuanya dalam bahasa Latin. Tapi kami menghafal apa yang menjadi bagian para mistinan. Nah, jadi seperti saya mengaku ya di dalam bahasa Latin kami berdoa Confiteor Deo Omnipotenti. Nah, kami mulai begitu sampai di konsekrasi. Ini kata pastornya terlalu panjang ya, jadi kami tidak bisa ingat. Tetapi kami ingat waktu itu kalau dia mengambil hosti, dia akan mengatakan hoc est enim corpus meum. Ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Ya, hoc est enim corpus meum. Jadi saya mengatakan itu kepada kakak saya. Hoc est enim corpus meum. Saya angkat pisang itu dan kakak saya menunduk. Padahal ini pisang itu. Ya. Begitu juga anggur kami punya itu adalah air teh. Ya. Teh karena ya kita di kampung begitu sulit dapat minuman-minuman lain toh. Jadi hanya teh ya, dia merah seperti anggur tapi tawar ya. Ya. Jadi gitu kami ambil itu dan saya hafal itu yang pastor katakan hic est enim calix sanguinis mei. Ini dan ambil dan minum, inilah darahku. Nah itu yang saya katakan kepada kakak saya, hic est enim calix sanguinis mei. Nah ibu bapak, hari-hari kami bermain seperti begitu. Sampai pada satu ketika ini cerita dari ayah dan ibu saya. Satu malam saya tidur dan mengigau. Saya masih umur 7 tahun itu. Waktu mengigau saya mengatakan begini, cerita dari ayah dan ibu saya. Waktu mengigau itu saya katakan begini, kami akan memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Dan dari dalam rumah Tuhan kami akan memberkati kamu. Saya mengigau dengan mengucap kata-kata itu. Ayah saya juga tidak mengerti mengapa kata-kata itu bisa diucap. Saya juga tidak mengerti karena ketika ayah saya bercerita, kamu mengigau ini tadi malam, saya juga bingung karena seorang anak kecil, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Apa itu? Ya, kita tidak mengerti. Tetapi tiap-tiap kali pada waktu kita berdoa bersama-sama, ayah saya itu mengulang kata-kata itu. Nah, menurut dia dan ibu saya, bagi mereka itu tanda bahwa barangkali anak ini dipanggil jadi romo barangkali. Ya, kira-kira ayahku punya pikiran begitu. Nah, ibu bapak, saya ingat dan saya simpan itu di dalam hati kata-kata itu dan saya tidak mengerti apapun juga. Dari umur 7 tahun saya masuk seminari. Sampai di seminari tinggi, jadi ketika saya berumur 19 tahun, bisa bayangkan 12 tahun, saya tidak mengerti apapun tentang kalimat-kalimat itu, tetapi saya hanya menyimpan di dalam hati. Sampai ketika umur 19 tahun, kami masuk seminar tinggi, mulai belajar untuk menjadi romo, dan ada buku doa yang biasanya kami pakai sampai sekarang ini. Buku doa itu dipakai oleh semua romo yang namanya Breville. Nah, ada pada satu hari Minggu kedua kalau tidak salah, ada Mazmur 118. Pada waktu itu saya membaca kalimat itu di situ, di Mazmur itu. Nah, baru saya mengerti, jangan-jangannya kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan itu artinya mungkin saya akan memberkati orang barangkali. Jadi rasanya barangkali benar ini tempat saya di sini. Karena sebelum saya menjadi romo itu, saya umur 16 tahun sudah tamat SMA. Saya masih bekerja 2 tahun. Saya masih menjadi kepala gudang, tiap hari jual terigu, tiap hari jual ikan asin, jual beras, jual pakaian, dan masih jadi kepala gudang. Jadi masih kerja 2 tahun. Jadi sudah pegang duit. Duit waktu itu Irian Barat, masih nama uang Irian Barat. Besar, lebih besar. 1 rupiah Irian Barat
sama dengan 20.000 Indonesia tahun 60-an itu. Jadi lumayan untuk seorang anak muda seperti saya itu lumayan ya, ibu bapak. Jadi saya masih kerja 2 tahun, baru kemudian kepala perusahaan ini dia seorang Katolik, seorang Flores. Nah, dia mengatakan kepada saya begini, saya lihat kamu mungkin lebih pantas jadi Romo barangkali. Dia seorang kepala perusahaan. Jadi saya pikir, jadi kata-kata tadi selalu ingat sampai akhirnya saya mengerti itu ada di Mazmur 118 ayat 26. Nah, saya menyimpan di dalam hati apa yang dikatakan oleh ayah saya sebagai saya meninggal. Nah, ibu bapak, kita melangkah lebih lanjut. Ibu bapak tahu onde ya. Ada onde yang di dalamnya isi kacang hijau atau kacang merah atau apa. Tapi ada onde juga yang besar sekali. Tapi waktu dipotong kosong, tidak ada apa-apa di dalam, ya kan? Iya. Tahu itu toh? Nah, itu saya rasa itu kue kebohongan. Itu sama dengan kita punya hidup hari-hari. Yang saya mau katakan adalah begini. Kita semua di era informasi ini, kita mendapat berita-berita begitu banyak. Kita pindah dari satu berita ke berita yang lain. Dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Dari acara yang satu ke acara yang lain. Semuanya berjalan seperti mesin secara mekanis. Sampai kita manusia sekarang ini berada pada masa kedangkalan. Dangkal. Semua peristiwa lewat begitu saja. Sampai kita tidak mampu lagi menangkap makna dari peristiwa itu untuk kita. Apa maknanya? Saya berdagang tiap hari. Saya dapat untung hanya sekian. Maunya saya 100 juta, tapi hari ini hanya 50. Itu peristiwa. Tetapi saking jalan begitu saja, atau sebagai seorang dokter, hari ini dipegang jarum suntik, dia pangkat dari pasien, suntik begitu. Berjalan begitu saja, hari demi hari, peristiwa ke peristiwa, sampai kita tidak bisa lagi menangkap makna terdalam dari peristiwa itu. Nah, ibu bapak, hari ini Tuhan meminta kepada kita supaya kita belajar kembali kepada hati kita. Hati itu adalah ruang di mana tidak ada kebohongan, ruang di mana tidak ada dusta. Hati itu selalu jujur dan bersih. Di dalam hati itulah kami membentuk keputusan-keputusan kami. Di dalam hati itulah emosi-emosi kami keluar. Di dalam hati itulah kami merancang atau yang baik atau yang buruk. Kita harus kembali ke hati kita. Bunda Maria hari ini menyimpan perkara-perkara di dalam hatinya. Dia merenungkan itu. Coba ibu bapak bayangkan, dia tiba-tiba ketemu dengan malaikat, sudah bertunangan dengan Yosef, tiba-tiba malaikat mengatakan, Maria, engkau akan hamil. Ini luar biasa ini, apa yang ada di dalam otak Bunda Maria. Bagaimana? Makanya dia tanya kepada malaikat, bagaimana bisa? Saya kan belum punya suami. Tetapi itu adalah peristiwa yang disimpan di dalam hati. Pada waktu dia hamil, dia mesti tiba saat untuk melahirkan. Kok begitu? Aku mesti melahirkan di kandang. Coba ibu bapak pikir, apa yang ada di benak Bunda Maria? Dia simpan peristiwa itu di dalam hatinya. Belum apa-apa, baru mungkin 1 minggu, 2 minggu, sudah menjadi buron. Herodes akan membunuh semua anak sulung. Dengan maksud, Raja Yahudi yang baru lahir akan dibunuh juga. Coba kita bayangkan ibu yang baru melahirkan,
1 minggu, 2 minggu sudah menjadi buron. Buronnya bukan naik mobil atau lari, naik keledai dari Israel ke Mesir. Ini jauhnya bukan main, ibu bapak. Dan tadi kita dengar cerita lagi, Yesus umur 12 tahun, mesti datang ke Bait Allah. Ternyata Yesus tertinggal di Yerusalem. Mereka jalan kaki pulang 3 hari, ketemu Yesus di Bait Allah. Dan ketika Bunda Maria tanya, "Nak, kenapa kamu begitu? Bapamu dan aku sudah jalan 3 hari cari kamu." Dan apa yang Yesus jawab menyakitkan kepada seorang ibu. "Tidak tahukah kamu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapa?" Ini kata-kata yang tidak enak. Kalau seandainya kita punya anak seperti begitu, cari setengah mati, dan ketemu dia dan dia mengatakan sesuatu hal yang menyakitkan kita, mungkin kita sudah tampil anak itu bertanya, mungkin sudah marah, akan berteriak karena hati, emosi. Tapi tadi dikatakan bahwa Maria menyimpan itu di dalam hati. Nah, ibu bapak, mari coba sama-sama kita lihat bagaimana kita ini yang hidup hari-hari sebagai suami, sebagai istri, punya pekerjaan dagang, punya pekerjaan bisnis, punya pekerjaan kantor, tiap hari ketemu dengan orang dan macam-macam. Kita punya perjalanan hidup masing-masing. Kita ini diminta untuk kudus. Bagaimana bisa? Saya beritahu beberapa contoh. Pertama, kita harus menjadi orang yang tekun. Tekun sebagai suami, tekun sebagai istri. Barangkali kita juga tidak mengerti jadi suami yang baik itu seperti apa, jadi istri yang baik itu seperti apa. Kita juga tidak tangkap. Seperti Bunda Maria, banyak hal yang dia tidak mengerti. Kenapa anakku jawab seperti begitu? Aku cari jalan 3 hari loh. Kenapa kau jawab? Kamu tidak tahu kan? Saya harus ada di rumah Bapakku. Sangat menyakitkan. Maria tidak tangkap apa maksud anaknya. Nah, sama juga dengan kita. Kalau kita tanya, kenapa ya hari ini kok datang sekali ya? Kenapa hari ini saya tidak dapat untung cukup? Kenapa hari ini saya bertemu dengan klien yang menyebalkan? Seperti begitu ibu bapak. Ketekunan. Walaupun kita tidak tangkap bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, sekalipun kita sudah pernah bersumpah, tetapi kita tekun, bagaimanapun caranya, saya harus menjadi suami yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab. Ini kekudusan. Sederhana toh? Ketekunan jadi suami, ketekunan jadi istri, ketekunan kerja di tempat kerjamu, ketekunan, keuletan, ketemu dengan klien, apa saja kita menjadi orang yang tekun. Yang kedua, kesabaran. Banyak sekali peristiwa yang lalu lalang dalam kehidupan kita, dan kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak sabar, cepat mendidih. Kesucian tidak cepat mendidih. Kesucian itu api kecil-kecil saja. Jangan cepat marah. Dengar dulu orang punya bicara. Sabar. Yang ketiga, kelemah lembutan. Belajar bicara dengan kata-kata yang enak didengar oleh orang. Jangan memakai kata-kata yang menusuk orang punya hati. Jangan memakai kata-kata yang ketika orang mendengar, dia tersinggung. Belajar memakai kata-kata yang lain. Yang membuat orang mendengar, enak. Dia bicara. Kelemah lembutan. Yang berikut, sukacita. Kita mesti belajar menjadi orang yang bergembira. Bergembira. Sekalipun harapan kita tidak tercapai pada hari itu, kita belajar bersyukur. Sudah, aku udah dapat ini, aku bersukacita. Dan belajar untuk humor. Mungkin banyak dari antara kita pikir humor ini mungkin orang tertentu saja barangkali ya. Mungkin orang pelawak-pelawak di TV itu, mungkin mereka yang bisa. Tapi kita belajar untuk menjadi humor. Menjadi orang yang ceria.
karena humor. Orang marah kepada kita, tapi kita balas dengan humor saja. Tidak usah membalas dengan marah, membalas dengan humor, keceriaan dan sukacita. Yang berikut lagi, keberanian. Banyak kali kita tidak mampu atau kita takut bicara yang benar. Tapi kembali lagi kepada hati. Hati tidak pernah bohong. Hati ini jujur, lurus hati kita. Mulut kita yang suka bohong. Ya, mulut kita bicara yang tidak ada di dalam hati kita. Nah, belajar, berani bicara seperti yang ada di dalam hati. Yang lain lagi, keberanian tetapi kegairahan. Ini banyak kali ketika kita tidak sampai kepada kita punya cita-cita, rencana hari itu, kita menjadi orang yang loyo sekali, murung. Tidak. Kita mesti menjadi orang yang berani dan penuh dengan gairah. Yang berikut lagi, belajar membangun komunitas yang baik. Belajar berkomunikasi yang baik di dalam rumah. Komunikasi antara suami, istri. Komunikasi antara orang tua dengan anak-anak. Komunikasi di antara kakak beradik. Komunikasi yang enak. Tadi ibu bapak dengar anak-anak Kefaka bermain musik. Mereka bermain musik ada 3 ukulele. 3 ukulele itu semuanya berbeda. Ada 1 saksofon, ada suling, ada penyanyi. Kita dengar yang keluar itu enak, padahal berbeda-beda itu. Berbeda-beda alatnya, berbeda-beda juga nadanya. Tetapi yang keluar itu enak, karena apa? Ada kesepakatan. Nah, kita mesti belajar membangun kesepakatan di dalam kebersamaan supaya terjadi harmoni, terjadi simfoni di dalam kehidupan bersama. Belajar membangun persekutuan, persaudaraan di dalam rumah, itu adalah komunitas. Dan yang terakhir, doa yang tak pernah kunjung putus. Dalam situasi apapun, entah situasi kita itu gembira, entah situasi kita itu sedih, entah situasi kita itu berhasil, entah situasi kita itu lagi terseok-seok, kita harus bawa semuanya itu di dalam doa yang tak pernah kunjung putus. Artinya kita melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, ini semua keluar dari hati. Nah, dari situ kita akan membangun kekudusan. Saya tutup permenungan ini dengan satu cerita pendek. Ada seorang ibu, dia pagi-pagi buta, dia berjalan ke pasar. Di dalam perjalanan itu, dia ketemu dengan teman-teman 3 ibu yang lain. Dan mereka sangat bersukacita karena lama mereka tidak ketemu. Dan mereka mulai jalan bersama-sama dan cerita. Tiba-tiba mereka sampai kepada satu titik di mana mereka harus gosip. Cerita tentang orang lain. Kejelekan orang lain. Apa yang ibu itu buat? Dia bilang begini kepada 3 temannya. Maaf, teman-teman, aku mau buru-buru karena suamiku mau cepat ke kantor. Dia belum ada makanan di rumah. Nanti akan kita cerita ya. Ini kekudusan. Ibu itu menghindar dari gosip. Seandainya dia tenggelam di dalam gosip dan ikut bergosip dengan 3 temannya, dia tidak kudus. Dia melanggar kekudusan. Tetapi dengan menghindar, dia menggarap kekudusannya. Sederhana sekali, ibu bapak. Sederhana sekali. Tidak perlu jadi romo untuk itu. Tidak perlu jadi suster untuk itu. Menghindar dari gosip. Karena gosip itu teroris yang luar biasa. Membunuh orang. Yang kita sekarang bilang apa itu? Karakter assassination. Orang dibunuh. Nah, ibu ini pulang dengan bawa beban. Bawa keranjang. Dia sesuatu lagi yang lain, ransel, berat-berat. Begitu sampai di rumah, anaknya baru terima rapor, belum sempat ketemu dengan mama.
Pagi-pagi begitu dia lihat mamanya pulang dari pasar dengan membawa beban di bahu dan dia bawa beberapa tas. Anaknya lari cepat-cepat menunjukkan raport kepada mamanya. Ma, ini aku punya raport. Aduh, nilai-nilaiku bagus. Guru di sekolah senang banget. Apa yang mama buat? Mestinya dia marah ya. Tunggu dulu kayak aku masih bawa barang berat-berat ini. Tidak. Dia peluk anaknya. Dalam keadaan masih bawa barang-barang yang berat itu. Dia peluk anaknya. Dia tanya, mana nilai kamu? Dia lihat nilai anaknya. Dia usah belai-belai anaknya. Udah, nanti kamu belajar lebih baik lagi ya. Supaya nilaimu bagus. Dia membangun keputusan. Mendengar anaknya. Dia tidak marah kepada anaknya. Aku lagi pikul beban berat. Tidak. Dia melayani anaknya itu. Anaknya penuh sukacita. Dilayani oleh mamanya. Anaknya pasti berbunga-bunga. Karena mamanya melihat nilainya. Mamanya mendukung dia. Ibu ini menggarap ketulusan. Setelah dia masak. Untuk menunggu suaminya pulang siang. Dia punya waktu senggang. Dan dia mulai sedih karena mungkin ada beberapa perkara di dalam rumah. Hatinya sedih. Apa yang dia buat? Dia ambil rosario. Dan dia mulai doa rosario. Ini dia membangun kekudusan. Dan setelah doa rosario, dia ingat di dalam dia punya pikiran, aduh, tetanggaku di sebelah baru saja terjadi kecelakaan. Coba aku tengok dia. Dia setelah doa rosario itu keluar dari rumah, dia bawa sedikit makanan, dia pergi jenguk tetangganya. Ini ada makanan sedikit, moga-moga kamu cepat sembuh ya. Dia menggarap kekudusan. Artinya apa yang terjadi dari ibu itu menghindari gosip, itu keputusan hatinya. Apa yang terjadi dengan dia ketika bawa beban berat melayani anaknya, itu keputusan hati. Apa yang terjadi pada waktu dia sedih, dia meraih rosario dan dia mulai berdoa, itu keputusan hati. Dan apa yang membuat dia ingat akan tetangganya itu, sehingga dia berkunjung ke tetangganya itu keputusan hati. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, mari kita belajar kembali kepada hati kita, supaya kita menangkap semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita dapat merenungkannya, kita dapat meresapkannya seperti Bunda Maria. Dan dengan cara itu kita menemukan makna terdalam yang Tuhan ingin bicara kepada kita. Dan dengan cara-cara sederhana itulah kami menggarap kekudusan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami telah mendapat bagian dalam penebusan kekal dengan menyambut tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus. Kini kami mohon, semoga kami yang memperingati Bunda Putra-Mu bersuka hati karena kepenuhan rahmat-Mu, dan dari hari ke hari makin menikmati buah keselamatan, sampai kami Engkau persatukan di dalam kehidupan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan bersama Roh-Mu, semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah
semua peristiwa yang kita alami. Yang kedua, sabar. Jangan cepat mengeluh, jangan cepat gembar-gembor, marah-marah, sabar. Ketiga, lemah lembut. Lemah lembut, belajar keluarkan kata-kata yang baik. Keempat, sukacita, belajar bersukacita. Jangan hidup di masa prapaskah terus, hidup juga di masa kebangkitan. Bersukacita dan belajar humor. Kasih lawak-lawak sedikit ya toh. Nah, sederhana sekali menjadi kudus itu. Kemudian berani. Ingat tadi saya bilang hati kita itu jujur. Yang bohong itu adalah mulut kita. Jadi belajar bicara seperti di dalam hati, berani dan penuh gairah dalam hidup. Belajar membangun komunitas di dalam rumah, mencapai banyak kesepakatan supaya tidak ada selisih paham, tengkar, berteriak-berteriak, berkelahi, saling cakar-mencakar, karena ada banyak kesepakatan yang dibuat melalui komunikasi yang baik. Dan yang terakhir adalah belajar berdoa. Berdoa tak kunjung putus. Mungkin juga sementara berdoa kita ngantuk-ngantuk. Tidak apa-apa. Bila Tuhan saya lagi ngantuk ini, tidak bisa terus, aku mau tidur. Bicara dengan Tuhan. Doa itu adalah kesempatan saya berkomunikasi dengan Tuhan. Itu saja, Ibu Bapak, sederhana sekali kita menggarap kekudusan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Oh sudah. Oh, okay. Kita nyanyi lagu dulu.